RUU Lembaga Kepresidenan dianaktirikan. Setiap memasuki bulan Mei, sebagai anak bangsa, kita kembali merenungi sejauh apa amanat reformasi dijalankan. Era reformasi yang dimulai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, salah satunya mengamanatkan pembatasan kekuasaan presiden. Jangan sampai lupa, selain korupsi, kekuasaan presiden yang nyaris tak terbatas di masa Orde Baru juga menjadi pemicu utama rakyat turun ke jalan di masa itu. Rakyat melihat rezim Orde Baru telah memerintah secara absolut. Tatanan bernegara pun diubah mulai saat itu dengan mengubah Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sampai 4 kali diamandemen. Salah satu poin yang diatur dari amandemen berulang kali itu ialah pembatasan kekuasaan presiden. Namun sayangnya, hingga kini belum ada undang-undang yang mengatur tentang lembaga kepresidenan. Padahal, draft rancangan undang-undang tentang lembaga kepresidenan sudah masuk ke Badan Legislasi DPR sejak 28 Juni 2001. Isinya mengatur tugas pokok dan fungsi presiden. Namun hingga era reformasi yang pada Mei ini akan menginjak usia ke-26, rancangan undang-undang itu tak kunjung dibahas. Dari seluruh lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, tinggal lembaga kepresidenan yang dianaktirikan karena belum punya undang-undang pelaksanaannya. Karena itu, apapun langkah presiden, baik sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara, dapat dibenarkan karena belum ada payung hukumnya. Bak kerajaan, bentuk pemerintahan republik, nyaris dijalankan secara absolut tanpa adanya undang-undang itu. Wacana perlunya keberadaan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan kembali bergulir setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada 22 April 2024 menolak sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Dalam putusan itu, salah satu hakim MK, Arief Hidayat, menyampaikan pendapat berbeda dengan menyatakan saatnya negara ini punya undang-undang yang mengatur tugas pokok dan fungsi presiden. Ia menyoroti pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendukung pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Menurut Arief, semestinya seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tak boleh cawe-cawe dan memihak pada proses pemilu 2024. Seluruh cabang kekuasaan itu dibatasi oleh konstitusi. Namun, karena ketiadaan undang-undang lembaga kepresidenan, langkah Presiden Joko Widodo mengguyur bansos ke seantero negeri di masa kampanye Pilpres 2024 tak dapat disalahkan secara konstitusi. Tinggal moral masyarakat saja yang menilai apakah langkah presiden itu tepat dilakukan di saat anaknya jadi peserta Pilpres. Sungguh berbahaya jika negeri ini tak kunjung punya undang-undang yang mengatur rambu-rambu kewenangan presiden. Padahal, banyak pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan pembentukan undang-undang yang mengatur hak, kewenangan, dan tugas-tugas presiden. Bahkan sebelum diamandemen ada 13 dari 37 pasal di Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur jabatan kepresidenan. Begitu pentingnya jabatan seorang presiden sehingga pengisian jabatan itu banyak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jelas di sini bahwa Undang-Undang Lembaga Kepresidenan sudah mendesak diadakan. Sebagai kepala pemerintahan dalam negara republik, presiden juga adalah seorang kepala negara, seperti halnya raja atau ratu di sebuah negara monarki. Tak dapat dibayangkan jika fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara dicampur aduk. Tanpa adanya undang-undang itu, presiden akan menjalankan dua fungsinya itu sesuai seleranya dan tentu saja selera koalisinya. Kehadiran Undang-Undang Lembaga Kepresidenan tak bisa lagi ditunda-tunda. Cukup di era Orde Baru, bangsa ini merasakan pahitnya dipimpin oleh presiden yang nyaris absolut. Cukup jatuhnya Pak Harto pada 1998 menjadi pelajaran yang mahal bagi bangsa ini untuk melangkah.